Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkahnya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara pelepasan peserta MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ruang Balai Besar Peradaban Universitas Bangka Belitung, Selasa 8 Agustus 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut adalah susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Bangka Belitung. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, penayangan profil singkat UBB. Yang kelima, sambutan Rektor UBB. Yang keenam, laporan pelaksanaan MBKM. Kemudian yang ketujuh, penyampaian testimoni perwakilan peserta program. Yang kedelapan, sambutan PIC Mitra tiap kategori. Kesembilan, pemanggilan peserta MBKM UBB. Kemudian yang ke-10, pelepasan secara simbolis peserta MBKM. Yang ke-11, penutup. Baiklah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, mengawali acara ini marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mustafa Tohari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita berdoa sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran Islam untuk saudara-saudara yang beragama lain dengan penuh keikhlasan hati. Kami mohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini kami berkumpul, menengadahkan kedua tangan kami untuk memohon kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendahulu-pendahulu kami, serta dosa para pahlawan-pahlawan kami. Tempatkanlah mereka ya Allah yang telah mendahului kami di tempat yang terbaik di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di pagi ini kami berkumpul di ruang Balai Besar Peradaban Universitas Bangka Belitung dalam rangka mengikuti pelepasan peserta MBKM Dikti Universitas Bangka Belitung tahun 2023. Ya Allah, dengan rahman dan rahimmu, melalui acara MBKM Dikti ini, jadikanlah mahasiswa-mahasiswi kami menjadi manusia-manusia yang terampil dan kreatif, serta jadikanlah mereka para pemimpin-pemimpin unggul di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan MBKM ini tentu tidaklah mudah. Untuk itu berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami pertolongan, dan berikanlah kami kelancaran, supaya kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, hanya kepadamu lah kami mohon ampun, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan Engkau kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafa Tohari. Semoga doa yang dipanjatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengingat Bapak Rektor akan melanjutkan perjalanan dinas, kami berikan kesempatan sambutan oleh Bapak Rektor Universitas Bangka Belitung kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah berkah untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang kami hormati para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, Bapak Ibu dekan yang hadir dan wakil dekan, para dosen yang menjadi fasilitator pada kesempatan kegiatan MBKM tahun 2023 ini, dan kepada mahasiswa yang akan terlibat. Tentu yang pertama sekali kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih
untuk mengikuti rangkaian kegiatan MBKM dengan pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang tahun 2023 ini saya kira jumlahnya semakin meningkat cukup signifikan ya, yang tersebar juga semakin variatif di beberapa jenis dari program MBKM yang diselenggarakan oleh Dikti dan berhasil kita hire dari sisi pendanaan. Kalau sebelumnya memang relatif cukup terbatas ya yang kita bisa menangkan grant-nya, ternyata tahun ini semakin banyak, semakin variatif, dan ini juga saya kira menunjukkan semangat competitiveness kita yang semakin hari semakin baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa. Ini adalah angin segar sebetulnya bagi kita, karena kalau selama ini kan pendanaan kementerian itu sangat kompetitif dan diakses juga cukup terbatas karena pola seleksinya juga tentu secara nasional. Nah, dengan tahun ini cukup banyak, kami optimis bahwa tahun depan kita bisa menambah lagi jumlah teman-teman yang bisa menggolkan, kira-kira begitu ya, bisa meloloskan proposalnya dalam skim pendanaan yang beraneka ragam, dan tentu tujuannya juga semakin luas dan semakin variatif ke berbagai daerah. Yang kedua yang ingin kami sampaikan teman-teman sekalian, bahwa program MBKM baik didesain oleh pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maupun juga didesain oleh UBB sendiri, maupun juga didesain oleh program PKKM yang diperoleh oleh beberapa program studi. Tentu hakikatnya adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan peluang-peluang ini untuk menambah bekal ilmu pengetahuan yang selama ini mungkin diasah dan diolah di tingkatan universitas di kelas, sekarang harus diolah dan diaplikasikan di lapangan. Jadi kalau Pak Nadiem kira-kira bahasanya menyampaikan bahwa kalau selama ini kita belajar di kolam renang, maka dengan MBKM yang beraneka ragam itu, maka kita sedang belajar di daerah yang sesungguhnya, di area yang sesungguhnya. Jadi kalau selama ini belajarnya di kolam renang, tidak di buaya nih, sekarang belajarnya di berenangnya di sungai. Nah, di sungai itu ada buaya. Dan mungkin kita akan kompetitif di situ, kira-kira begitu. Buayanya diasumsikan kalau tadi berbahaya, kalau ini diasumsikan lingkungan kerja mungkin, kemudian kondisi teman, lingkungan, atmosfer di tempat bekerja, dan itu akan semakin beragam. Sehingga memang kalau kita di kelas itu belajarnya berenang di kolam renang, maka di luar Anda belajar di laut lepas. Anda belajar lingkungan yang beraneka ragam. Sungai, danau, kolong, kemudian laut, itu adalah arena teman-teman berenang yang tentu saja tingkat kesulitannya berbeda-beda dan beragam. Nanti teman-teman mungkin ada yang kebetulan kebagian pertukaran pelajar ke luar negeri. Ada ya, Isma? Siapa yang Isma? Yang Isma ke mana, Mbak? Ke Malaysia. Nah, di sana kan lingkungan dan kulturnya pasti beragam. Sungainya beda. Mungkin dengan selama ini sungainya di Bangka Belitung gitu ya. Lingkungan kita adalah lingkungan Bangka Belitung, ketemu dengan teman-teman sehari-hari yang akrab dengan kita. Nanti kita akan ke sana di Malaysia, ketemu dengan lingkungan baru. Ketemu yang mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia kan. Ketemunya berarti Anda harus ngomong Upin Ipin terus ya. Jadi Anda harus berbahasa lokal, berbahasa internasional, ketemu dengan dosen, ketemu dengan pembimbing, ketemu dengan lingkungan yang berbeda, dan itu akan mengasah kemampuan kita untuk semakin sensitif dengan berbagai hal. Begitu juga dengan teman-teman barangkali yang magang, yang mengajar, dan berbagai program studi lain, program magang lain yang mungkin semakin beraneka ragam. Ini adalah lingkungan prototype sebetulnya. Jadi lingkungan MBKM itu adalah prototipe dunia yang sesungguhnya yang akan dialami oleh teman-teman. Nah, setelah itu nanti balik lagi sebentar, habis itu baru keluar benar, kira-kira begitu ya. Maka kalau MBKM, langkah pertama teman-teman, saya berharap Anda lepaskan beban Anda di kampus, lalu kemudian masuk ke dalam dunia yang baru, lalu setelah itu nanti balik lagi sebentar, habis itu benar-benar keluar. Artinya apa? Pertama di sini Anda mungkin lepas dulu dari beban proposal skripsi ya. Walaupun saya berharap teman-teman sebenarnya selama proses mengikuti MBKM ini proposal skripsi tetap bisa digarap. Lalu nanti setelah selesai MBKM, rekognisi, lalu kemudian nanti teman-teman bisa lanjutkan menjadi skripsi. Sehingga kami kemarin sudah berdiskusi dengan LPPM termasuk dengan Pak WR1 bahwa mahasiswa sebaiknya itu untuk rekognisi di semester 7
itu memasukkan satu mata kuliah proposal. Sehingga yang direkognisi itu 18 SKS. Yang direkognisi itu 18 SKS, 2 SKS-nya adalah proposal skripsi. Kira-kira begitu. Dan itu sudah terjadi di banyak program studi ternyata. Jadi tidak lagi ceritanya proposal skripsi itu direkognisinya di semester 8. Jadi semester 7 itu dia 20 SKS itu tidak semua 20 SKS-nya MBKM itu adalah 20 SKS untuk MBKM pure, tapi di dalamnya ada penulisan proposal. Nanti itu konversinya dari apa? Menulis. Itu kan tergantung. Saya kebetulan fasilitator beberapa program di dalam dalam penyusunan RPS kami, RPCP kami sudah memasukkan bahwa ada 2 mata kuliah proposal, sehingga yang lain kami mengambil mata kuliah universitas dari 18, 2 SKS-nya saya masukkan proposal skripsi. Nah, dia akan dapat mata kuliah A untuk seluruh 20 SKS itu kalau dia bisa seminar di semester ini. Itu sudah saya janjikan kepada mahasiswa. Jadi sehingga nggak ada lagi ceritanya kalau ikut MBKM nggak bisa lulus tepat waktu 4 tahun. Nggak ada ceritanya itu. Nah, ini silakan dikomunikasikan. Berapa program studi, progresnya saya kira begitu. 20 SKS itu kan 20 SKS yang bisa kita konversi. Jadi 20 SKS, nah tinggal konversinya apa? Mau mata kuliah program studi boleh. Mau mengkonversi dengan yang ada di universitas MBKM sisanya boleh. Mau hybrid boleh. Mau memasukkan proposal juga boleh. Tergantung pada RPCP-nya. Kira-kira begitu. Nah, di saya, itu saya sudah masukkan RPCP itu satu mata kuliah, 2 SKS. Sehingga yang lainnya itu ngambil mata kuliah universitas 18 SKS, 2 SKS-nya proposal skripsi, lalu di dalamnya apa yang relevan? Satu, menulis logbook, itu kan bagian dari proposal. Lalu kemudian membuat laporan, itu juga adalah RPCP dari proposal. Tapi outputnya nanti dia harus membuat laporan penelitian, membuat naskah atau dokumen yang relevan dengan magangnya dan juga relevan untuk mengembangkan kebutuhan keilmuannya. Sehingga clear. Nggak ada ceritanya mahasiswa nggak bisa proposal di semester 7. Sehingga nanti begitu selesai, apalagi kalau seminar, misalnya kita 4 bulan teman-teman magang dan lain sebagainya, 2 bulannya pulang, sudah bisa seminar, semester 8 Anda bisa langsung mengerjakan skripsi sehingga bisa lulus sebelum 4 tahun. Nah, ini kalau bisa dilakukan, silakan teman-teman berkomunikasi, dan itu memungkinkan karena 20 SKS MBKM konversi itu tidak kita batasi, dia harus semua mata kuliah universitas. Boleh konversinya proposal, boleh konversinya adalah mata kuliah yang harusnya ada di universitas itu silakan saja. Jadi sepanjang dia bisa dipertanggungjawabkan pada RPCP masing-masing yang itu disusun bersama antara dosen dengan mahasiswa. Kira-kira begitu. Sehingga saya berharap pola ini memastikan bahwa mahasiswa yang semester 7 itu bisa proposal. Sehingga kalau saya sudah wanti-wanti kepada bimbingan saya, RPCP-nya, 18 SKS oke, Anda bisa dapat nilai A mungkin semua. Tapi kalau Anda tidak seminar proposal, maka 18 SKS A, maka yang yang cuma submit proposal itu nilainya cuma B misalnya. Jadi 20 SKS itu nggak gelondongan semuanya harus nilai A. 20 SKS itu bisa variatif. Bisa ada yang A, ada B, ada B min dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira saya berharap teman-teman jangan berasumsi ikut MBKM lalu tidak bisa lulus tepat waktu, nggak bisa cum laude gitu ya. Sebenarnya bisa, itu tergantung. Maka LPPM kan sudah mendesain sedemikian rupa supaya RPCP itu adalah bentuk negosiasi kita. Kan yang teman-teman yang bikin mahasiswa, lalu kemudian didiskusikan dengan dosennya. Kalau polanya saya, di bimbingan saya yang bikin RPCP-nya. Lalu mahasiswa suruh menyesuaikan. Lalu silakan kalau mau diskusi, ada yang mau masukkan ini, mau masuk ini, silakan saja. Jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi 20 SKS MBKM itu tidak wajib semuanya adalah mata kuliah universitas. Dan tidak boleh gelondongan sebenarnya. 20 SKS magang, 20 SKS. Enggak, dia kan harus breakdown dalam bentuk mata kuliah. Maka harus ada RPCP yang disusun oleh mahasiswa supaya relevan mengapa mata kuliah itu kita buat dan kita bunyikan. Jadi polanya kita 20 SKS itu dalam bentuk mata kuliah. Dan universitas sudah memfasilitasi dengan memberi pilihan mata kuliah. Kemarin ada fakultas atau prodi yang katanya nggak bisa memasukkan mata kuliah 2 proposal di semester 7. Sehingga mau nggak mau dia masuknya di semester 8. Enggak, di RPCP aja bisa disusun supaya dia kompatibel dengan proposal skripsi, kira-kira begitu. Dan itu yang penting masuk dalam RPCP, dan kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang proses RPCP itu sehingga dia sepadan dengan proposal. Nah, tinggal nanti outputnya. Kalau mau diberi nilai A syaratnya apa? Kalau mau nilai B apa? Nah, nilai C seperti apa? Saya kira itu beberapa hal. Sehingga kami berharap ini speednya tidak berkurang justru dengan MBKM. Justru teman-teman banyak dapat bekal baru, tambahan baru untuk memastikan bahwa teman-teman juga punya
kesempatan yang sama untuk selesai tepat waktu, pada saat yang bersamaan juga punya kesempatan yang sama untuk menimba ilmu di luar secara praktis. Terakhir teman-teman sekalian, MBKM itu salah satu tujuannya adalah mendorong penguatan soft skill. Itu salah satu yang didorong. Karena itu soft skill itu diperoleh dari apa? Diperoleh dari interaksi dengan komunitas, interaksi dengan lingkungan, dan kemudian sensitivitas kita pada sesuatu yang mungkin tidak kita jumpai dalam keseharian kita. Tadi teman-teman ada yang ke Malaysia, lalu kemudian nanti ada yang ikut kelas di tempat lain, itu kan ketemu lingkungan baru, di sana dibutuhkan sensitivitas, dibutuhkan kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, dibutuhkan kemampuan untuk bisa berdialog dengan baik, berkomunikasi dengan baik, sehingga mata kuliah konversi kita di universitas itu sifatnya umum. Nggak ada mata kuliah yang sifatnya menjerumus ke arah teknis banget. Pasti satu, talenta global. Itu mata kuliahnya kalau nggak salah saya ingat itu. Kemudian talenta digital ya kalau nggak salah. Lalu kemudian ada kewirausahaan sosial. Lalu kemudian ada mata kuliah komunikasi publik gitu ya. Nah itu kan menjadi semua bahan soft skill dari proses yang kita harapkan dari MBKM. Sehingga mata kuliahnya tidak kompatibel betul persis sama dengan pembelajaran di kelas. Karena itu kita silakan diadopsi beberapa mata kuliah yang menunjang dan relevan. Saya kira begitu Pak Nizwan dan teman-teman sekalian, selamat mengikuti MBKM. Barangkali teman-teman agak sedikit terlambat dimulai, tetapi yang pasti bahwa teman-teman sudah mendapatkan kesempatan yang istimewa. Terima kasih juga dosen-dosen yang sudah mendapatkan grant proposalnya ya, dan mudah-mudahan tahun depan dapat lagi, bisa lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga bisa banyak meng-hire teman-teman mahasiswa untuk ikut berpartisipasi. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah penayangan profil singkat UBB dalam MBKM Dikti. Selamat menyaksikan. Nama saya Bilian Chandra dari Universitas Bangka Belitung, program studi agroteknologi. Sekarang saya sedang mengikuti program kampus mengajar angkatan 5 dan ditempatkan di SMP Negeri 4 Pangkal Pinang. Hai, perkenalkan saya Kapten Gatun dari Universitas Belitung, program studi ilmu kelautan. Saat ini sedang menempuh semester 6. Saya sedang mengikuti program kampus mengajar angkatan 5 dan ditugaskan di SMP Negeri 4 Pangkal Pinang. Sejalan dengan visi dan misi kampus mengajar, kami berkomitmen dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa-siswi di SMP Negeri 4 Kota Pangkal Pinang, membantu administrasi sekolah, serta membantu adaptasi teknologi. Selain itu, kami membentuk forum diskusi di mana siswa-siswi dibagi menjadi beberapa kelompok. Tujuannya adalah untuk melatih komunikasi, kerja sama tim, dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga akan terbentuknya suasana belajar yang asik, ceria, dan menyenangkan. Selain itu juga untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ini semua bukan hanya tentang belajar, tetapi dari mereka kami juga diberi pelajaran yang sangat berharga. Kampus mengajar adalah bentuk kontribusi kami sebagai mahasiswa di dalam pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Tansa Sedabutar, saya dari jurusan Agribisnis, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, dan saya merupakan peserta dari MSIB Batch 4 ini. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti MSIB Batch 4 ini. Nah, pada saat mengikuti MSIB Batch 4 ini, saya mendapatkan banyak sekali wawasan dan pengalaman yang belum pernah saya dapatkan selama saya duduk di bangku kuliah. Selama magang, saya juga dibantu oleh para mentor yang sudah ahli di bidangnya.
Nah, para mentor ini membantu saya untuk melakukan kegiatan ataupun proyek yang sudah ditugaskan kepada saya. Di dalam hal ini juga saya di-challenge untuk dapat melakukan pekerjaan atau proyek tersebut hingga tuntas dan dibantu oleh para mentor dengan sabar dan dengan profesional. Selama proses tersebut, saya juga dapat meningkatkan keterampilan sosial saya, yaitu saya bertemu dengan teman-teman magang saya yang berasal dari universitas yang berbeda dan jurusan yang berbeda. Di sini kami juga saling bertukar pikiran untuk melakukan proyek dan kegiatan kami untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas program ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk menambahkan skill dan wawasan saya yang merupakan bekal saya untuk dalam jenjang karir berikutnya. Nah, pengalaman ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan dan yang akan selalu saya kenang. Terima kasih MSIB. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tayangan video tadi. Baik, acara selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan MBKM Dikti Universitas Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Ibu Hesti, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bangka Belitung, Profesor Dr. Ibrahim, MSI. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Nizwan Zuhri, Bapak Ibu para dekan di lingkungan Universitas Bangka Belitung, kemudian Bapak Ibu koordinator kegiatan Merdeka Belajar Dikti, Kemendikbudristek Dikti, kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing program MBKM Dikti, Kemendikbudristek Dikti, dan tentunya adik-adik semuanya peserta ya MBKM Dikti tahun 2023 yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan laporan pelaksanaan Dikti kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Dikti, Kemendikbudristek Dikti, khususnya untuk semester Gazal tahun akademik 2023-2024. Alhamdulillah pada kesempatan semester kali ini peningkatan peserta MBKM dengan skema Dikti ini tahun ini meningkat cukup drastis begitu ya, atau lebih tepatnya semester ini kita cukup banyak yang mengikuti seiring mungkin dengan sudah dicabutnya pandemi COVID ya Bapak Ibu semuanya, yang bagaimana kita tahu kalau sebelumnya MBKM Dikti ini semuanya banyak dilaksanakan secara online, tetapi setelah dicabutnya masa pandemi COVID ini antusiasme dari teman-teman mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM Dikti yang memang mengharuskan saat ini dilaksanakan secara offline ini juga semakin meningkat. Dan di semester Gazal ini total mahasiswa yang mengikuti MBKM Dikti ini yang sudah lolos atau yang sudah dinyatakan diterima itu ada sebanyak 31 orang mahasiswa. Dengan kategori untuk program kampus mengajar itu ada sejumlah 3 orang. Kemudian untuk program pertukaran pelajar internasional ini ada 1 orang. Kemudian untuk program pertukaran mahasiswa merdeka ini ada sebanyak 15 orang. Dan untuk pertukaran, untuk program, program magang studi independen bersertifikat itu ada sebanyak 12 orang. Insya Allah
para mahasiswa ini akan melaksanakan MBKM mulai semester Ghazal ini dan bervariasi, ada yang sudah akan berangkat minggu depan, ada juga yang baru akan melaksanakan sekitar bulan Oktober. Insya Allah mereka semuanya ini terdata mengikuti program MBKM di semester Ghazal tahun akademik 2023-2024 ini. Harapan kami tentunya buat peserta MBKM Dikti ini bisa melaksanakan semua tugas ya dengan baik, dan kami tentunya berharap dukungan dan juga motivasi dari para dosen pembimbing serta para koordinator. Semoga di tahun yang akan datang atau lebih tepatnya semester yang akan datang, peserta atau mahasiswa kita yang mengikuti kegiatan MBKM dengan versinya Dikti ini akan semakin banyak, karena tentunya pengalaman yang akan didapatkan oleh teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini juga semakin banyak ragamnya, seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dengan pelaksanaan yang diselenggarakan oleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Hesti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian testimoni para peserta program MBKM Dikti UBB. Yang pertama, perwakilan dari peserta magang dan studi independen bersertifikat angkatan kelima Universitas Bangka Belitung yang akan disampaikan oleh Saudari Rohil Agatha Lucia dari program studi Matematika. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Rektor Universitas Bangka Belitung beserta jajarannya, yang kami hormati, Dekan di Fakultas Universitas Bangka Belitung, Ketua Jurusan beserta Bapak Ibu Koordinator, DPL, DPP, dan seluruh dosen. Seluruh mitra serta sahabat-sahabat peserta MBKM Dikti UBB tahun 2023 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Balai Besar Peradaban Universitas Bangka Belitung dalam acara pelepasan peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dikti Universitas Bangka Belitung tahun 2023. Sahabat-sahabat peserta MBKM UBB 2023 yang berbahagia. Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama disibukkan oleh tahapan registrasi pada masing-masing program MBKM yang dipilih, yang tentunya dengan tahapan yang berbeda-beda. Kita berasal dari berbagai program studi yang berbeda di Universitas Bangka Belitung dengan berbagai tekad, niat, dan motivasi, namun dengan tujuan yang sama, yaitu merdeka belajar yang berlandaskan mental, moral, dan intelektual. Filosofi merdeka belajar yang sempat digaungkan oleh Pak Nadiem memiliki makna yang begitu dalam, yaitu menjadikan mahasiswa yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka pula tenaganya. Hari ini kita dipertemukan di ruangan ini dari program MBKM yang berbeda-beda seperti MSIB, PMM, Kampus Mengajar, ISMA yang menjadi delegasi Universitas Bangka Belitung. Saya mengucapkan selamat, semangat, dan semoga beruntung. Memilih program MBKM ini
saya yakin bukanlah hal yang mudah bagi kita semua. Kita harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Namun ingatlah, orang tua, teman-teman, staf jurusan dan para dosen berkontribusi dalam proses yang telah kita lalui. Ada hal positif yang bisa kita ambil dari peralihan masa pandemi ke masa sekarang ini. Contohnya, dengan tahapan registrasi yang kemarin kita lalui dengan secara daring, mempermudah kita melengkapi setiap tahapan dimanapun dan kapanpun selama interval waktu yang telah disediakan. Hari ini kita berkumpul di sini memberikan arti bahwa kita mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kerja yang bagus, kita semua luar biasa. Hari ini 8 Agustus 2023 adalah awal dari proses dalam MBKM Dikti tahun 2023. Untuk itu, izinkanlah saya mewakili seluruh peserta MSIB Angkatan 5 untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memohon doa serta restunya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam lika-liku proses ke depannya. Kepada Rektor Universitas Bangka Belitung, Profesor Dr. Ibrahim Esfil MSI beserta jajarannya, para dekan dan kajur beserta jajarannya, staf dan karyawan, serta Bapak Ibu dosen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan penuh, arahan, dan ilmu dalam kantong Doraemon yang kita miliki. Kantong Doraemon inilah nantinya yang menjadi bekal dan sebagai petunjuk dalam menjalankan program MBKM ini nantinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra atau perusahaan yang telah menerima kami dalam program MSIB Angkatan 5 khususnya. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan yang ada di sini, ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, dan diri Anda, karena selalu bangga menjadi diri kalian sendiri. Saya juga mengagumi kerja keras kalian semua dan proses kita sampai titik ini. Hari ini Tuhan telah menjawab dari doa-doa kita dan mengabulkan mimpi-mimpi yang kita miliki. Sehingga jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk menggali potensi diri. Tidak ada seorang atlet yang berhasil tanpa latihan. Begitu pula tidak ada doa yang terjabah dengan instan tanpa ikhtiar yang besar. Sehingga apabila di depan nanti dalam sahabat-sahabat menjalani program MBKM ini mengalami kesulitan dalam mempelajari atau beradaptasi nantinya, saya hanya ingin sahabat-sahabat ingat satu hal, bahwa kegagalan adalah potongan-potongan dari keberhasilan kita. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kita semua. Selamat berproses. MSIB Angkatan 5 berproses meraih sukses. Saya, Rohil Agatha Lucia, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rohil Agatha Lucia. Ya, kita petik amanahnya, yaitu jangan pernah takut untuk bermimpi, katanya. Dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada saudari kita. Lalu Bapak Ibu, selanjutnya adalah testimoni yang kedua yang akan disampaikan oleh alumni peserta kampus mengajar Angkatan ke-5 UBB oleh Saudara Bilian Chandra dari program studi agroteknologi. Kepada Saudara Bilian Chandra, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Ibrahim MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Nizwan Zuhri. Yang terhormat Kepala BAKK Universitas Bangka Belitung. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, fasilitator, dan koordinator perguruan tinggi. Dan yang saya hormati peserta MBKM Dikti Universitas Bangka Belitung tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Bilian Chandra dari program studi agroteknologi. Saya merupakan alumni MBKM Kampus Mengajar Angkatan ke-5. Dan kemarin, alhamdulillah, saya dan rekan tim ditempatkan di SMP Negeri 4 Pangkal Pinang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman peserta Kampus Mengajar Angkatan 6 yang telah lolos melalui tahapan seleksi yang begitu ketat. Kampus Mengajar adalah bagian dari program MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Pada Kampus Mengajar Angkatan ke-5, kami memiliki 4 tugas utama, yaitu peningkatan literasi dan numerasi, penerapan adaptasi dan teknologi, dan membantu administrasi sekolah. Selama penugasan di SMP Negeri 4 Pangkal Pinang, yang berlangsung kurang lebih 4 bulan, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan. Tantangan untuk beradaptasi di lingkungan baru menjadi tidak mudah bagi saya yang notabene berasal dari jurusan non-pendidikan. Cara berkomunikasi yang belum efektif menjadi kendala ketika mengajar di dalam kelas. Karakter yang berbeda-beda tiap siswa menjadi tantangan bagi saya untuk mengetahui sistem belajar yang tepat. Namun teman-teman semua, karena ada tantanganlah kita bisa belajar komunikasi dan kerjasama tim. Karena ada tantanganlah kita bisa belajar empati dan kecerdasan emosional. Dan dari adanya tantangan, kita mampu belajar pemecahan masalah kompleks serta belajar banyak hal lainnya. Ada banyak pengalaman yang saya dapatkan selama penugasan Kampus Mengajar Angkatan ke-5 kemarin. Saya dapat merasakan bagaimana menjadi seorang guru. Bahwasannya menjadi tenaga pendidik, khususnya guru, bukanlah hal yang mudah. Guru memang bukan orang hebat, tetapi orang-orang hebat itu menjadi hebat karena seorang guru. Maka dari itu teman-teman peserta Kampus Mengajar Angkatan 6, selamat dan semangat untuk mengabdi dan belajar sambil berampak menjadi guru yang patut diguguh dan ditiru. Saya tutup dengan 3 slogan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tolada, ingmadia mangun karsa, tuturi handayani. Di depan menjadi tauladan, di tengah membangun semangat, dan dari belakang memberikan dorongan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bilian Chandra. Mengabdi sebagai guru menjadi yang digugu dan ditiru. Selanjutnya testimoni dari perwakilan peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 3 UBB oleh Lola Febrina dari program studi akuntansi. Kepada Lola, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, saya Lola Febrina dari jurusan 21 Akuntansi 2. Puji syukur, kali ini saya diterima di Universitas Komputer Indonesia Bandung. Ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mewakili teman-teman mahasiswa dalam pertukaran mahasiswa merdeka yang ketiga ini. Pada kesempatan yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih dan antusias yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Bangka Belitung, PT Koordinator PMM 3, pihak penyelenggara PMM 3, serta Bapak atau Ibu dosen dan seluruh staf atau jurusan yang telah mengizinkan kami mengikuti pertukaran selama kurang lebih 4,5 bulan ke depannya. Tentunya semua pihak telah bekerja keras dan bekerja sama untuk menjadikan program pertukaran ini menjadikan hal yang dapat membanggakan. Peluang ini merupakan ajang bagi diri kami sendiri untuk meningkatkan kompetensi diri dalam memahami kepekaan sosialitas yang memacu potensi kepemimpinan, kepekaan sosial, serta meningkatkan jiwa yang toleran untuk bangsa dan negara ke depannya. Di sini saya melihat satu semangat dan keinginan untuk belajar dan tumbuh bersama. Mungkin tidak bisa satu persatu saya sebutkan prosesnya, tetapi saya yakin ini semua tidak mudah dilalui dan pasti terdapat banyak pengalaman dan impian yang membawa kalian dan kita semua ke PMM ini. Tentunya saya lolos ke PMM ini juga tidak luput dari doa orang tua dan sahabat saya yang selalu mendukung dan menemani saya sampai saat ini. Mungkin salah satu yang hadir juga sedang berjuang bersama dengan kita. Ia juga merupakan sosok perempuan yang tangguh dan hebat di balik kisah perjuangannya sendiri. Tiada pembelajaran yang sia-sia, kegagalan adalah awal langkah kemenangan. Ini merupakan hal yang sangat saya hargai dan banggakan, karena sampai saat ini saya sangat antusias dan menempuh untuk melatih diri ke depannya. Overall, saya berharap semoga program pertukaran ini tidak hanya menjadikan batu loncatan bagi kami pribadi, tetapi juga dapat menjadikan kami sebagai sebuah jejak dan arah yang lebih baik lagi. Mungkin bagi teman sekalian yang belum pernah mengikuti program pertukaran pelajar, belum pernah liburan ataupun naik pesawat, ini adalah momen yang sangat bagus untuk dijadikan peluang pengalaman. Bertemu banyak orang, sapa menyapa dengan keluarga baru di sana, sekaligus menghilangkan rasa ketakutan dan kekhawatiran pada diri sendiri di depan umum. Setidaknya dengan adanya program ini akan melatih kemandirian pada diri kita. Yang introvert akan menemukan lingkungannya, ia akan memulai kisah baru untuk dirinya sendiri. Dengan adanya program ini tidak hanya menjadikan wadah jembatan antara budaya dan pemahaman lintas batas, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif yang bermanfaat untuk diri sendiri ataupun masa depan nantinya. Terima kasih telah antusias mendengarkan saya sampai akhir. Pertukaran ini akan menciptakan kenangan abadi yang akan kami bawa pulang dan diingat selama-lamanya. Seperti kata Pak Nadiem Makarim, semangat dan keluarlah dari zona nyaman, berbanggalah dan berusahalah karena kalian adalah peserta yang hebat. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah kalian dapatkan. Dalam satu semester ke depan, saya harap kita semua dapat mengambil banyak manfaat dengan bertukar pikiran dan pelajari secara mendalam akan cara menghargai setiap perbedaan. Akhir kata, saya Lola Febrina mengucapkan terima kasih. PMM 3 bertukar sementara bermakna selamanya. Baik, terima kasih. Bertukar sementara bermakna selamanya. Baik, terima kasih Lola Febrina atas testimoninya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, testimoni selanjutnya adalah dari perwakilan peserta IISMA yang akan disampaikan oleh Saudari Jennifer Patricia dari Prodi Akuntansi. Kepada Jennifer, kami silakan.
Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you to each and every one of you for being here today in this wonderful place. My name is Jennifer Patricia, and it is such an honor for me to speak on behalf of the ISMA Awardi. Let me begin by giving you a short explanation about what ISMA is. ISMA stands for Indonesian International Student Mobility Awards. It's a scholarship scheme by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia to fund Indonesian students for a one-semester mobility program at top university and reputable industries overseas. ISMA is a big opportunity for Indonesian students to be exposed to international academic and cultural diversity. In the journey of being an ISMA awardee, I've been through several selections that require a lot of effort and consistency. Administrative files, essays, diversity tests, additional documents, and the hardest one, interview selection. I've troubled so many people. My family, especially my mom and my sister, my best friend Lola, that is sitting here with us right now, the university, BAKK, the photocopy shop's owner, and God as well. On the day of the announcement, when I opened the website with a heavy heart, I found myself accepted. Back in the day, I was so thrilled, I was so happy and shocked at the same time, like there is no way. But finally, I will be going to Malaysia soon, this October, and I will be studying at one of the public universities there called University Science Malaysia. For 5 months, I will try my best to experience as many new things as possible, the education, the culture, traditions, and many others. And I will make friends with international and local students, broadening my knowledge and network, so when I come back to Indonesia, I am ready and capable enough to share my experiences with friends, fellows, and whoever I met in my life, and encourage them to live abroad, to study abroad, and why you should work on your dream. Because if I can do it, you can do it as well. With hard work and patience, the flower will bloom at the right time. Lastly, from the tagline of ISMA 2023, be bold to go abroad. I'm not gonna to take too much of your time. That's all from me. Thank you very much. Thank you very much, Jennifer Patricia. Ya, in English, karena dia lulusan dari pertukaran dari ISMA yang akan berangkat ke Malaysia satu-satunya. Tepatlah kita berbangga kepada mahasiswa satu ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Jennifer Patricia. Dari keempat testimoni kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin. Acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan PIC Mitra tiap kategori. Sambutan ini akan disampaikan melalui daring. Yang pertama, kami silahkan memberikan sambutan dari program kampus mengajar kepada Bapak Sartono. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Mitra Magang SMK Swasta Yapensu Sungai Liat. Kepada Bapak, kami silahkan. Sudah tersambungkan? Baik, silakan Bapak Sartono, sudah bisa mendengar suara kami di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sartono. Terima kasih. Maaf, kami nggak pakai headset. Oh iya. Kemudian suara pun mungkin dari kami nggak begitu jelas. Baik, baik. Namun kita langsung aja, Bu ya. Baik, silakan Bapak Sartono memberikan sambutan sedikit ya dari PIC. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama SMK Yapensu Sungai Liat mengucapkan terima kasih sekali
kepada pihak UBB dalam hal ini telah memilih kami untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kami SMK Pensu akan membantu, akan berusaha, dan kami juga berharap program ini dan seterusnya nanti kami menjadi bagian dari kegiatan Dikti ini. Dan kami juga berharap mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan program ini di SMK kami bisa, dan kami juga akan membantu sepenuhnya, dan kami berharap kita semua bisa membantu menyongsong tumbuh kembangnya anak didik kami dalam hal pendidikan untuk masa yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang jelas kami berterima kasih kepada pihak UBB yang telah memberi kesempatan kepada kami SMK Pensu Sungai Liat masuk ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami adalah untuk angkatan ini kami yang istilahnya baru pertama kali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali kepada pihak UBB telah memilih kami SMK Pensu untuk menjadi bagian dari kegiatan Dikti ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan atas nama sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Sartono atas sambutannya dan juga telah menerima 3 orang mahasiswa kami di SMK Pensu Sungai Liat. Ya, benar. Pak. Selanjutnya sambutan dari program magang dan studi independen bersertifikat Mitra Yayasan EduFarm Internasional kepada Ibu Hasnan Yani, Sarjana Pertanian. Kami silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bangka Belitung, Profesor Dr. Ibrahim, beserta jajarannya, yang kami hormati para dekanat dari fakultas yang ada di Universitas Bangka Belitung sejajarannya, dan tentu saja yang kami hormati juga rekan-rekan mitra dalam program MBKM, serta yang kami banggakan adik-adik mahasiswa peserta MBKM untuk batch kali ini. Perkenalkan, nama saya Hasnan Yani, saya dari perwakilan Mitra EduFarmers Internasional. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Bangka Belitung telah mempercayakan kami EduFarmers Internasional untuk menerima adik-adik mahasiswa dalam program MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat kali ini. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui kami memiliki program namanya Bertani untuk Negeri, yang sebenarnya ini sudah program cukup lama kami jalankan dari tahun 2020, dan saat ini sudah batch ke-7 untuk program Bertani untuk Negeri. Konsepnya sangat sederhana namun sangat efektif, yaitu kami mempertemukan 2 komunitas yang sangat berbeda. Yang pertama adalah komunitas anak muda, dalam hal ini adalah para adik-adik mahasiswa yang kita kenal mempunyai teori yang sangat kuat, mempunyai semangat dan nilai juang yang sangat luar biasa. Kami pertemukan dengan komunitas petani dan peternak binaan kami yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam program Bertani untuk Negeri ini tentu saja nanti adik-adik mahasiswa akan melakukan pendampingan kepada petani dan peternak yang tergabung dalam program kami. Namun tentu saja tidak akan kami lepas begitu saja. Kami memiliki tim para mentor di lapangan yang sangat luar biasa, sangat profesional, dan sangat ahli di bidangnya masing-masing. Jadi selama beberapa bulan ke depan, kami beserta tim mentor yang ada di lapangan adalah keluarga para mahasiswa nanti yang ada di area masing-masing. Kami akan menjamin
kenyamanan, keamanan, dan juga keberlangsungan serta kesuksesan adik-adik mahasiswa dalam menjalankan program MSIB di program Bertani untuk Negeri. Besar harapan kami bahwa ke depannya antara Edufarmus Internasional dan juga Universitas Bangka Belitung kita bisa menjalin hubungan kerjasama yang lebih besar lagi, lebih masif lagi, agar terciptanya insan-insan muda yang mencintai pertanian dan peternakan yang ada di seluruh Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebagai perwakilan mitra untuk menerima adik-adik dari Universitas Bangka Belitung. Selamat datang dalam program Bertani untuk Negeri. Teman-teman akan menemukan sebuah tantangan baru dalam proses studi. Teman-teman akan menemukan keseruan yang luar biasa. Teman-teman akan menemukan sebuah pengalaman yang mungkin belum pernah didapatkan selama ini, tapi semua itu nanti pastinya akan berguna dalam teman-teman melanjutkan proses studi setelah mengikuti program maupun pada saat kawan-kawan setelah selesai menjadi seorang sarjana dan menghadapi dunia nyata yaitu dunia pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kami bisa menjalani dan membimbing adik-adik mahasiswa dalam program Bertani untuk Negeri ini semaksimal mungkin. Kalau ditanya sampai kapan program Bertani untuk Negeri ini ada, selama di Indonesia masih ada petani dan peternak, selama itulah program Bertani untuk Negeri akan terus tetap ada. Karena sesuai dengan slogan yang menjadi nilai ruh perjuangan organisasi kami, Edufarmus Internasional, kami ada untuk petani. Sekali lagi saya ucapkan atas kesempatannya, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dari Edufarmus Internasional bisa menghadiri acara ini. Tetap sehat semuanya, salam hormat pada Bapak Ibu dan Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasnan Yani sudah menerima juga mahasiswa kami dari EduFarm International. Selanjutnya, testimoni yang ketiga yaitu dari program pertukaran mahasiswa Merdeka oleh Ibu Dr. Iis Nur Asia dari Universitas Jember. Kami silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Bangka Bengkulu dan jajaran pimpinan di UBB, rekan-rekan dosen yang tergabung dalam kegiatan pelepasan MBKM UBB yang hadir secara luring, teman-teman PIC MBKM UBB, tamu undangan, mitra kegiatan MBKM UBB, dan tentu yang kami banggakan, mahasiswa yang telah berani dan terpilih untuk mengikuti program MBKM 2023. Perkenalkan, saya Iis Nur Asia sebagai PIC PT penerima PMM 3 dari Universitas Jember. Dan kami haturkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bisa memberikan sambutan untuk mewakili MBKM dengan skim PMM 3. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan yang insya Allah penuh berkah gitu ya, karena kita menghantarkan mahasiswa-mahasiswa yang membanggakan, yang begitu berani untuk mengikuti program MBKM. Di PMM merupakan salah satu program MBKM pertukaran mahasiswa antar pulau gitu, dan tidak semua mahasiswa itu berani untuk mengambil resiko mengambil perkuliahan di luar pulau begitu, termasuk di universitas kami begitu ya. Banyak kendala ketika mengikuti gitu. Salah satunya adalah tidak berani mengambil resiko ketika mengambil perkuliahan di luar Jawa. Kalau dari Jawa itu kan harus ke luar Jawa, sedangkan di luar Jawa harus ke Jawa. Perlu diketahui bersama bahwa Universitas Jember itu adalah universitas negeri yang berada di Jawa Timur, bagian timur. Kami mempunyai total mahasiswa 41.000 dan 35.000-nya adalah mahasiswa S1 yang berasal dari seluruh pulau yang ada di Indonesia.
tahun ini kami menerima mahasiswa PMM 3 itu sebanyak 286 mahasiswa dari 67 perguruan tinggi di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa. Dan ada 4 mahasiswa UBB yang tergabung dalam PMM 3 di Universitas Jember. Kami ucapkan selamat untuk mahasiswa yang diterima mengikuti program PMM 3. PMM salah satu kekuatannya adalah modul Nusantara. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa diajak untuk berkenalan dengan budaya setempat yang biasanya berdasarkan pengalaman tahun kemarin begitu mungkin bisa memotivasi mahasiswa yang belum ikut PMM gitu ya. Di teman-teman mahasiswa itu diajak untuk mengenal budaya di Jember dan sekitarnya, termasuk juga mengunjungi tempat-tempat wisata, dan salah satu yang favorit dari teman-teman mahasiswa itu adalah Gunung Ijen, yang di sana ada satu-satunya api biru ya, sumber api biru. Kemudian juga mahasiswa minta untuk diantar ke Bromo gitu ya, dan itu juga merupakan bagian program dari modul Nusantara. Nah, mudah-mudahan nanti ketika sudah sampai ke lokasi termasuk di Universitas Jember, mahasiswa program PMM bisa segera menyesuaikan gitu ya. Pasti ada perbedaan budaya, ada perbedaan makanan, ada perbedaan lingkungan begitu. Namun demikian, mudah-mudahan nanti bisa segera menyesuaikan dan bisa membuat Indonesia Mini di Universitas Jember. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa yang belum ikut MBKM, mungkin kalau ingin melihat Indonesia Mini itu adalah mengikuti program PMM. Jadi biasanya mahasiswa akan ada kegiatan yang menampilkan budaya-budaya setempat. Dan kami pesan kepada mahasiswa yang akan nanti berangkat tanggal 17 Agustus insya Allah, ketika sampai kepada tujuan, misalnya di Jember begitu, jangan kaget kalau harga murah, nah makanan murah, segala murah gitu ya. Kemudian semua dicobain makanannya, itu jangan dulu di awal ya, karena tahun lalu banyak yang mengalami sakit diare karena kaget dengan harga yang murah, kemudian masakannya pedas-pedas gitu ya. Boleh dicoba setelah proses penyesuaian gitu. Dan insya Allah kami fasilitasi untuk penjemputan dari bandara sampai ke nanti di penginapan, baik itu ada yang ditempatkan di rusun maupun yang ada di kos-kosan di sekitar kampus. Selamat bergabung dengan Universitas Jember, mudah-mudahan nanti sesuai dengan konsep MBKM mendapatkan kompetensi tambahan. Jadi di Universitas Jember itu semua prodi membuka semua mahkota kuliahnya yang ditawarkan di semester gasal untuk bisa ditempuh oleh mahasiswa PMM. Dengan demikian, mahasiswa PMM tidak hanya bisa menempuh di prodi tujuan yang sesuai, tetapi juga di lintas prodi gitu ya, supaya kompetensi tambahannya itu bisa diperoleh. Ya, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi, selamat bergabung nanti, dan luar biasa mahasiswa MBKM sesuai dengan slogan PMM, bertukar sementara bermakna selamanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iis Nur Asia atas sambutannya dan menerima juga mahasiswa kami. Nanti mungkin cross culture understanding yang akan lumayan beberapa hari gitu penyesuaian dirinya ya Ibu ya. Ya, mahasiswa. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat ketiga PIC Mitra MBKM kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah pemanggilan peserta MBKM UBB per kategori. Nanti dilanjutkan dengan foto bersama. Kami panggilkan yang pertama program MBKM MSIB Angkatan kelima UBB. Yang pertama adalah Muhammad Arizal Fahlepi untuk maju ke depan. Kemudian Rohil Agatha Lucia dari program studi matematika. Mitra tujuannya adalah PT Revolusi Cita Edukasi. Kemudian M. Fijar Ramadhani dari program studi sastra Inggris. Mitra tujuannya adalah PT Dwi Inti Putra.
Lalu Susan Luciani dari Program Studi Sastra Inggris, Mitra Tujuan PT Impact by Teknologi Edukasi. Kemudian Eni Pajrianti dari Program Studi Akuntansi, mitra tujuannya adalah Perkumpulan Maritim Muda Nusantara. Denny Supriyadi Lumban Batu dari Manajemen Sumber Daya Perairan, mitra tujuannya adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Lalu Frendrikus Bonaventura Lumban Gaol dari Manajemen Sumber Daya Perairan, dengan mitra tujuan yang sama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, sama dengan Dava Fasya Ginting, Manajemen Sumber Daya Perairan, dengan mitra tujuan yang sama. Dan terakhir adalah Rahmawati dari Program Studi Agribisnis, mitra tujuannya adalah Yayasan Edu Farmers International. Baik, inilah mahasiswa-mahasiswa program MBKM Bangkit. Dengan mitra tujuan yang sudah disebutkan lagi, kami mengundang Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk berfoto bersama, didampingi oleh Ibu Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, lalu Dekan Fakultas Teknik, ya, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi untuk berfoto bersama. Baik. Silakan dikondisikan Humas UBB. Baik, saya pandu dari sini. Sudah pas settingnya. Baik, 1, 2, 3. Senyum. Ya, 3, 2, 1. Oke, berikan tagline kalian. MSIB, ada tagline-nya? 1, 2, 3, tagline-nya. Berproses, meraih, sukses. Oke, tepuk tangan yang meriah buat MSIB. Baik, silakan untuk kembali ke tempat Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Selanjutnya kami panggilkan Saudari Jenny Novindi dari Program Studi Akuntansi. Untuk mitra tujuannya adalah SMK Swasta Yapensu Sungai Liat, program MBKM-nya adalah Kampus Mengajar Angkatan ke-6. Dan yang kedua adalah Nurliza dari Ilmu Kelautan. Ya, ada. Mitra tujuannya adalah SMP Swadaya Pangkal Pinang. Baik, kami mengundang Dekan Fakultas Ekonomi atau yang mewakili Ketua Jurusan Akuntansi ada? Tidak ada? Ada. Silakan untuk maju ke depan berfoto. Kemudian mohon Pak Riwan, Dekan Fakultas Pertanian juga untuk maju ke depan mendampingi mahasiswanya. Kemudian ada Ketua Jurusan Ilmu Kelautan? Tidak ada. Pak Warek 1 dan Bu Kabiro, mohon untuk berfoto bersama mengabadikan momen yang bahagia ini buat mahasiswa kita. Baik, 1, 2, 3, senyum. 3, 2, 1. Oke, berikan tepuk tangan. Tagline-nya apa? Ada? Ya, silakan. Mengajar sambil berdampak. Berdampak ya. Oke, mengajar sambil berdampak. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan dengan pemanggilan mahasiswa kita. Ya. Yang pertama adalah ini dari program PMM. Sri Angensi Lumban Toruan. Ya, dari program studi Teknik Pertambangan yang akan ke Universitas Jember. Kemudian Betaria Evi Riani Simbolon dari Program Studi Manajemen ke Universitas Kristen Indonesia. Lalu Sally Desvianda dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jauh sekali ya. Mutia Az-Zahra, Program Studi Manajemen, kemudian mitra tujuannya adalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
di Papua ya. Lalu Nur Husnul Hatimah dari program studi akuntansi juga ke Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua. Willy Kurnia, program studi manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Lalu Lola Febrina, program studi akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Janeke Kusharawati dari program studi hukum Universitas Warma Dewa. Lalu M. Farid Akmal dari program studi akuntansi Universitas Islam Makassar. William Dean dari program studi teknik pertambangan Universitas Jember. Lalu Doli Hasim Lubis dari teknik pertambangan Universitas Jember. Prayoga Almadora Sihombing, teknik pertambangan Universitas Jember. Ilham Fadilah, program studi akuntansi Universitas Pajajaran. Rafael Sanrido dari program studi manajemen Universitas Telkom. Dan yang terakhir adalah Bintang Anugerah Putra dari program studi hukum Universitas Katolik Parahyangan. Baik, inilah mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan program MBKM, PMM, 3 UBB, dan kami juga mengundang WR1 kembali maju ke depan. Kemudian Kepala BAKK, Ibu Hesti, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Manajemen, apakah hadir? Wakil Dekan Ekonomi, nggak ada? Panitia? Boleh silakan siapa saja mendampingi mahasiswanya, yang dari akuntansi juga boleh. Lalu hukum, Dekan Hukum tadi, nggak ada ya? Akuntansi Bu Anggi, lalu teknik tambang kalau ada ketua jurusannya. Oke, fakultas sudah. Berarti tambang, akuntansi, hukum nggak ada ya? Oke, baik, silakan kita berfoto bersama mengabadikan momen yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. 1, 2, 3, senyum. 3, 2, 1. Oke, gaya bebas. Yes. Silakan tagline-nya mahasiswa 1, 2, 3. Bertukar sementara bermakna selamanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan mahasiswa, silakan kembali ke tempat. Dan yang program MBKM Dikti dari UBB yang kita ikuti, satunya adalah IISMA yang keluar negeri. Satu-satunya keluar negeri yaitu Jennifer Patricia. Silakan maju ke depan. Jennifer ini dari program studi akuntansi dengan mitra tujuan University Science Malaysia. Ya, inilah mahasiswanya. Beliau ini IELTS-nya berapa kemarin? Duolingo dibimbing oleh Sandi Ferianda. Di sini ada dosennya juga Pak Donald Fernando Lubis. Oke, ini mahasiswanya. Kami mengundang Bapak WR1 lagi. Pokoknya Bapak WR1 terus ya. Baik, berdampingan dengan koordinator belum difoto. Pak Donald, silakan Pak. Sama Bu Biro, satu lagi akuntansi. Bu Dini ada, Bu Dina Wulansari ada, Bu Dini Oktarina, Bu Tiara, biar cuma satu soalnya. Bu Dini, rupanya di situ. Silakan ke depan. Bu Anggi, iya, Bu Anggi akuntansi. Mari silakan, Bu Anggi. Oke, sudah. Siap. 1, 2, 3, senyum. 3, 2, 1. Yes.
Ada tagline-nya, Jennifer? Ada? Ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, Jennifer. Silakan kembali ke tempat. Ada? Oh, nggak disebutin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk menghangatkan suasana pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah pelepasan secara simbolis peserta MBKM oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ya, Bapak Dr. Nizwan Zuri, Sarjana Ekonomi MM, silakan ke depan. Kita melakukan pemukulan gong. Ya, boleh. Silakan didampingi oleh Bapak Ibu yang sudah hadir, Bu Dini Oktarini, ya, koordinatornya, silakan. Kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan dan Bapak Dekan, silakan maju ke depan untuk mendampingi Pak Werek 1 untuk memukul gong pada pagi hari ini. Pak Nizwan silakan mengucapkan pelepasan program MBKM secara resmi dilepaskan mahasiswa program MBKM pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelepasan mahasiswa MBKM Dikti pada tahun 2023 secara resmi dilepaskan ya ke masing-masing tujuannya. Tujuan mitra. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dengan pembunyian gong pada pagi hari ini, maka resmi juga kami melepaskan para mahasiswa ya ikut program MBKM Dikti ke mitra tujuan. Semoga kalian selamat, sehat, dan mendapatkan manfaat dari apa yang kalian kerjakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pelepasan peserta MBKM Universitas Bangka Belitung tahun 2023. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan para undangan serta adik-adik mahasiswa. Baik, oke, ada request foto keseluruhan mahasiswa. Langsung duduk di sini atau di depan? Oke, silakan mahasiswa program gabung ke depan. Silakan dikondisikan panitia. Silakan maju ke depan ya semuanya. Mahasiswa tidak didampingi atau gimana? Didampingi. Oke, silakan yang semuanya, para undangan, Pak Dekan Teknik, Dekan FEPB, Bu Wadek, Koordinator, silakan. Ya, Bu Koordinator. Muat. Ada ya? Pak Gigi, ayo semuanya, cukup kok, tenang aja. Nanti humas kita bisa mengkondisikan ya. Mari silakan foto bersama, nanti kita masukkan ke dalam IG. Iya, silakan. Yang salah satu berperan dalam kesuksesan mahasiswanya, dosen-dosen, silakan. Yuk, sudah siap? Kenapa?
alumni. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Yes, 3, 2, 1. Gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua mahasiswa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kalian semua. Oke, selanjutnya saya sebagai pembawa acara mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Sebagai penutup acara, izinkan saya berpantun. Kutipan dari Zanisa dalam buku Kehilangan, kumpulan pantun, syair, dan puisi, serta cerpen. Mau dengerin pantun saya? Walaupun ini kutipan, lumayan loh. Warnanya putih si biri-biri. Dijual untuk diambil bulunya. Acara ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat semua.